hope you are fine. Okay, our lesson today about narrative text part 2. Ya, materi kita hari ini membahas masih tentang narrative text ya, yaitu di bab atau di chapter 7. Ini materi yang sudah saya ajarkan untuk strukturnya. Tapi nanti kalian lihat lagi di video yang sudah saya ajarkan ya. Oke. Now chapter 7 about Sangkuriang. Okay, we will learn to listen to folk tale, to read a folk tale for myself, to read a folk tale to others people, and to get moral lesson from a folk tale. Ya. Untuk materi naratif, masih ingat ya yang video yang sudah saya terangkan untuk bentuk atau struktur yang sudah saya ajarkan. Masih ingat tujuannya ini hanya untuk to entertain the reader ya, hanya untuk menghibur para pembaca ya. Ini teksnya adalah bentuknya fiktif. Oke. Strukturnya, saya sedikit mengingatkan. Generic structure, diingat ya anak-anak, itu ada orientation, complication, dan resolution. Oke. Yang namanya teks naratif itu ada complication, permasalahan ya. Jadi kalau misalnya nanti dia dalam teks itu tidak ada permasalahan, berarti bukan tipe teks naratif. Oke ya, itu yang sudah saya ajarkan. Ingat, the purpose of narrative text ya, tujuan dari teks naratif juga to entertain ya. Tadi sudah saya ingatkan, untuk menghibur the reader with the story most ya, yaitu hanya untuk menghibur para pembaca, yaitu dengan sebuah cerita. Oke ya, mungkin kalian juga dulu masih kecil sebelum tidur suka didongengin ya. Oke, contoh-contoh kemarin gambarnya sudah ada ya anak-anak. Ya. Oke, yang akan kita pelajari di sini untuk mendengarkan dulu ya sebuah cerita rakyat. Oke, untuk membaca cerita rakyat untuk diri sendiri. Iya, ini juga untuk membaca cerita rakyat untuk orang lain, dan juga to get a moral lesson ya, untuk mendapatkan pelajaran moral dari cerita rakyat. Maksudnya di sini yang namanya cerita rakyat atau dongeng itu ada moral value-nya atau moral lesson-nya, yaitu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sebuah story ya. Oke, itu ya. Mungkin kalian sudah paham lah ya dengan video yang sudah saya ajarkan. Oke, kita lihat di sini anak-anak. Oke, look at this picture. Do you know this picture? Ya, kamu lihat nih gambarnya. Oke, apa ini kira-kira gambarnya? Mountain ya? Yes, mountain, yaitu gunung. Kamu lihat di sini gunungnya. Ya. Nah, di sini ini gunung yang apa? Di sini dilihat dulu. Yaitu kenapa kok di sini kita lihat gunungnya, mountain-nya? Iya. Nah, ini dulu yaitu story-nya ya, ceritanya tentang kenapa kok bisa menjadi gunung seperti ini ya. Kita nanti lihat atau kita bahas nanti sebuah teks yaitu tentang Sangkuriang ya. Ini namanya apa gunungnya anak-anak? Ya, Gunung Tangkuban Perahu ya. Mengapa kok disebut dengan Gunung Tangkuban Perahu? Iya, karena di sini Gunung Tangkuban Perahunya dulu bagaimana? Ya, setelah di catch a boat upside down. Iya, jadilah seperti ini ya. Dia setelah ditendang. Nah, ini namanya adalah disebut dengan
Gunung Tangkuban Perahu. Mungkin kalian ada yang sudah pernah ke sini ya. Oke, kita akan bahas now story about Sangkuriang. Ya, look at this picture. Ya, father, mother, and ya Sangkuriang. Oke, kita coba ya. Kita bahas teksnya tentang Sangkuriang. Okay, now please listen to me and attention. I read this text. Okay, once upon a time in West Java, Indonesia, lived a princess named Dayang Sumbi. She was beautiful and kind-hearted. Her hobby was weaving clothes, but sometimes she could be very lazy. One day, her weaving tool fell, but she was too lazy to get it herself. She sought it out. Yeah, can anybody help me get my tool? If you are a female, I will take you as my sister. If you are male, I will marry you. Iya, itu ya kata si ya dalam teksnya. Oke, kita coba bahas dulu. Oke, I explain ya this text, narrative text. Ya, kita lihat once upon time. Ini judul topik ya, topiknya dulu kita lihat yaitu Sangkuriang. Nah, kita lihat ini ada beberapa paragraf ya. Kita bahas dulu paragraf yang pertama, the first paragraph. Ya, kata-katanya di sini ya, pada zaman dahulu ya, bisa ya mengartikannya. Ingat di sini termasuk ke dalam bentuk keterangan waktu yang dipakai untuk teks naratif. In West Java ya, kita lihat yaitu di Jawa Barat Indonesia, katanya tinggallah seorang putri yang bernama Dayang Sumbi. Ya, dia cantik dan baik hati. Ya, hobinya adalah menenun ya, pakaian. Tetapi sewaktu-waktu dia dapat sangat malas. Ya, bisa sangat malas ya sewaktu-waktu. Ya, suatu hari katanya dia alat tenunannya jatuh. Ya. Tetapi di sini ya. Katanya apa? Dia sangat malas untuk mengambilnya. Maksudnya dia sangat malas untuk mengambil alatnya tadi ya, yang jatuh. Oke, she sought it out. Nah, maksudnya dia apa? Maksudnya memberikan pengeras suara ya, maksudnya memberikan pengumuman untuk keluar. Yaitu apa katanya? Ya, dapatkah seseorang membantu saya untuk mengambilkan alat saya? Ya, alat yang terjatuh tadi ya. Oke. Katanya jika kamu itu perempuan atau wanita, katanya saya akan jadikan kamu sebagai saudara perempuanku, katanya. Jika kamu laki-laki atau pria, saya akan menikahimu. Oke. Next. A male creature came, but it was a dog. His name was Tumang. Okay. He heavily brought her the tool to her. Dayang Sumbi was very surprised, but she kept her promise. She married the dog. Tumang was actually a man who had been cursed by witch to become a dog. But at certain times, Tumang could turn back to be a normal man. Their only son, Sangkuriang, was soon born, and he grew up to be handsome and healthy boy. Okay, next, he always played with his very loyal dog, Tumang. He did not know that he was actually his father, because Dayang Sumbi hid. Oke, ini anak-anak hide ya, ini kurang I ya kalau dibaca. The secret from him. Sangkuriang liked to hunt in the woods, of course with Tumang. Ya, kita coba.
Di sini maksudnya male creature come, yaitu seorang pejantan yang datang, ya katanya. But it was dog, tetapi itu adalah anjing. Ya, namanya adalah Tumang. Ya. Dia senang, ya katanya, membawakan, ya, atau membawakan apa di sini, tool, yaitu alatnya tadi, ya. Alat siapa? Si Dayang tadi yang terjatuh. Katanya Dayang Sumbi sangat terkejut, tetapi dia menepati janjinya, ya. Katanya di sini apa? Dia menikahi anjing, ya. Married the dog, ya. Tumang sebenarnya adalah seorang pria yang mana katanya di sini yang telah berubah, yaitu menjadi seekor anjing, yaitu ya di sini disihir, ya, oleh penyihir, yaitu menjadi seekor anjing. Tetapi katanya sewaktu-waktu Tumang ini bisa kembali menjadi yaitu pria normal, ya. Terus katanya kita lihat lagi, yaitu mereka mempunyai anak laki-laki, yaitu Sangkuriang yang segera lahir. Dan dia tumbuh besar menjadi tampan, ya. Di sini kita lihat dia tumbuh besar, yaitu menjadi seorang yang tampan dan juga menjadi seorang pria yang di sini tampan dan healthy, katanya di sini. Oke, kita lihat lagi. Dia selalu bermain dengan siapa di sini? His very loyal dog, yaitu dengan anjingnya yang baik, yang sangat baik tadi, ya. Yaitu namanya siapa? Tumang. Oke. He did not know, katanya. Dia tidak mengetahui bahwa katanya di situ sebenarnya adalah ayahnya. Karena Dayang Sumbi, nah ini hide ya nak ya. Dayang Sumbi menyembunyikan rahasia darinya. Oke. Sangkuriang yaitu kita lihat suka untuk maksudnya berburu ke hutan. Tentunya yaitu bersama dengan Tumang. Oke ya. Oke, next paragraph. One day Dayang Sumbi asked him to bring home a deer's heart, but after hunting for several days, he could not find any deer in the woods. Okay? He did not want to disappoint his mother and was thinking hard how to bring home a deer's heart. Suddenly, he had a very bad idea. He killed Tumang. Then he broke his heart home and gave it to Dayang Sumbi. Oke, kita coba. Nah, one day, suatu hari Dayang Sumbi ini katanya memintanya untuk membawakan untuk pulang ke rumah, maksudnya membawakan ke rumah nanti a deer heart, maksudnya hati rusa, yaitu jantung rusa. Tetapi setelah dia berburu untuk beberapa hari, katanya ya, he could not, katanya dia tidak mendapatkan atau tidak menemukan, yaitu ada rusa di hutan. Wood di sini bisa diartikan hutan, ya. Oke. Kita lihat lagi, katanya dia tidak ingin tidak ingin kecewa, maksudnya ibunya kecewa, dan dia berpikir keras bagaimana untuk membawakan ke rumah yaitu jantung siapa tadi? Rusa. Ya, bagaimana caranya, katanya ya, dia bisa untuk membawa pulang ke rumah jantung rusa. Suddenly, nah dengan tiba-tiba katanya dia mempunyai ide yang sangat buruk. Ya, dia telah membunuh siapa? Tumang. Oke. Dan kemudian katanya dia telah membawakan hatinya ke rumah atau jantungnya tadi ya ke rumah dan memberikannya kepada siapa? Dayang Sumbi. Oke, paham ya kira-kira anak-anak ceritanya? Oke, next.
Sang Kuryang could not to chide her. She knew it was Tumang's heart. So she got very angry and hit Sang Kuryang's forehead with piece of wood and told him to leave. With a bad wood on his forehead, Sang Kuryang left the village. Oke, katanya Sang Kuryang ini tidak jujur ya, maksudnya di sini dia berbohong. Terus katanya si knew, ya sini ibunya tadi ya, ibunya ini tadi mengetahui kalau jantung itu adalah si Tumang, ya jantungnya siapa? Si Tumang. So jadi katanya dia yaitu sangat marah dan memukul si kening Sang Kuryang yaitu dengan yaitu dengan kayu. Dan dia di sini told him to leave. Iya, berbicara kepada si siapa tadi? Anaknya untuk disuruh pergi. Ya, maksudnya mengusir anaknya ya. Saking marahnya tadi si ibunya. Oke, yaitu dengan luka yang buruk yang ada di atas keningnya. Ya, kening si anaknya tadi, Sang Kuryang. Oke, Sang Kuryang katanya di sini yaitu pergi meninggalkan kampung. Iya ya. Karena dia tadi setelah membunuh yaitu si Tumang dan ibunya mengetahui kalau itu adalah siapa? Jantung si Tumang. Jadi ibunya marah, oke ya. Next. Many years later, Sang Kuryang grew up to be powerful man. One day, he went back to his village. He met a beautiful young woman there, and he fell in love with her at the first sight. Yeah, it was Dayang Sumbi. She never got older because she had been granted eternal youth by the gods. Sang Kuryang did not know that she was his mother, so she came to her and proposed to marry her. Iya, kita lihat katanya sini pas berapa tahun yang lalu ya yang lewat. Oke, katanya Sang Kuryang ini katanya tumbuh menjadi seorang pria yang kuat. Ya, menjadi seorang pria yang kuat Sang Kuryang ya. Suatu hari katanya dia kembali ke kampungnya. Terus katanya dia telah bertemu dengan seorang katanya wanita muda yang cantik katanya di sana ya, di kampungnya ya. Dan dia jatuh cinta dengannya, yaitu untuk pertama kalinya maksudnya di sini ya. Nah, katanya di sini it was Dayang Sumbi. Nah, kalau itu adalah Dayang Sumbi. Dia tidak pernah tua karena dia sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu dengan wajah yang muda. Ya, maksudnya awet muda yang diberikan oleh Tuhan ya, by the gods. Oke. Terus katanya Sang Kuryang katanya tidak mengetahui katanya bahwa siapa? Dia itu adalah ibunya. Ya. Kalau dia itu adalah ibunya, jadi dia tidak tahu ya kalau si Dayang Sumbi itu adalah ibunya. Oke. So she came to her and proposed to marry her. Ya. Jadi dia datang untuk untuk si Dayang Sumbi tadi, her ini ya anak-anak. Dan katanya dia mengajukan untuk menikahinya. Oke. Semakin seru kan ceritanya? Oke, kita lanjut ya. Next. When he walked closer to her, Dayang Sumbi got very surprised. She saw the scars in Sang Kuryang's forehead. And soon she knew that he was her son, who left her a long time ago. She told him the truth and tried hard to explain it to him, but he did not believe her. She did not want to break his heart, so she accepted his proposal but gave him an impossible thing to do. She wanted him to
a lake and boat in just one night. Ya, kita lihat. Katanya ketika dia berjalan mendekatinya, nya di sini adalah siapa? Dayang Sumbi ya. Ketika dia, siapa si Tumang? Ini hi-nya kembali mengacu ke si ini tadi. Sorry, bukan si Tumang. Sang Kuryang. Ya, Sang Kuryang berjalan mendekati Dayang Sumbi. Her-nya di sini ya anak-anak. Oke, Dayang Sumbi katanya apa? Sangat terkejut. Ya, dia telah melihat luka di kening siapa? Kening Sang Kuryang. Dan segera dia mengetahui bahwa dia adalah anak laki-lakinya. Iya, her son. Ya, anak laki-lakinya siapa? Dayang Sumbi. Oke, kita lihat katanya yang mana katanya dia telah meninggalkannya, yaitu berapa tahun yang lalu ya. Maksudnya meninggalkannya pada sudah lama ya, dia meninggalkan ibunya. Oke. Kita lihat lagi di sini. She told him, ya, dia telah berkata kepadanya, ya, pada siapa tadi? Kepada anaknya ya, katanya kebenarannya dan mencoba untuk menerangkannya kepada siapa? Kepada anaknya tadi, tetapi dia tidak mempercayainya. Oke. Kita lihat lagi di sini. She did not want to break his heart, katanya. Nah, dia katanya siapa? Si Dayang Sumbi ya. Si di sini ya, Dayang Sumbi tidak ingin mengecewakan hatinya. Jadi katanya dia menerima yaitu lamarannya tadi ya, ajuannya tadi, tetapi yaitu dengan memberikannya sebuah memberikan sesuatu yang kira-kira tidak mungkin untuk dilakukannya ya. Oke, kita lihat lagi di sini. She wanted him to build ya, maksudnya di sini dia ingin untuk membangun sebuah danau dan juga sebuah di sini yaitu perahu, yaitu hanya dalam 1 malam. Ini permintaan si siapa? Dayang Sumbi kepada si Sang Kuryang. Oke ya, impossible katanya thing to do ya. Maksudnya dia kira-kira tidak mungkinlah untuk melakukan ini. Oke. Next. Sang Kuryang agreed because he knew that he could make it with the help of his genius. By midnight he finished the lake and then started making the boat. Dayang Sumbi was thinking hard to find a way to fail him before dawn. She asked the people in the village to burn the woods in the east, and the lake made all the cock crow, thinking that the night would be over soon. The genius ran fast and left. Sang Kuryang, before the boat was finished, Sang Kuryang realized that Dayang Sumbi had cheated him. He got very angry and he kicked the boat upside down. It gradually became a mountain and it is now known as a mountain Tangkuban Perahu. Oke, next kita lihat lagi. Sang Kuryangnya setuju ya, agreed katanya. Sang Kuryang setuju karena dia mengetahui bahwa dia mempunyai di sini jin ya, maksudnya ya, with the help of his genius ya. Dia bisa membuat itnya tadi bisa membuat tadi yang diperintahkannya, yang dimintanya tadi, danau dan juga perahu, yaitu dengan bantuan dari jinnya. By midnight pada pertengahan malam katanya dia telah menyelesaikan danau dan kemudian dia memulai untuk membuat perahu. Dayang Sumbi katanya berpikir keras untuk menemukan cara untuk menggagalkannya sebelum terbit matahari, maksudnya sebelum pagi ya. She asked the people, katanya dia meminta orang-orang yang ada di kampungnya tadi ya, in the village, yang di kampung tadi, untuk membakar kayu
ya, di in the east, yaitu di timur ya, membakar kayu. Oke, dan katanya apa di sini terlihat terang ya, yang membuat semua apa ayam-ayam itu berkokok. Ya, kalau tadi dia minta dibakarkan kayu, jadi kelihatannya terang ya. Jadi berpikiran si ayam itu adalah sudah pagi ya. Ya, karena sudah mulai terang. Kita lihat lagi thinking that the night would be over soon. Nah, berpikirlah katanya, siapa yang berpikir tadi? Yang suruhannya tadi ya, jin-jinnya tadi berpikir bahwa katanya malam ini sudah selesai. Ya, segera berakhir maksudnya ya. The genies run fast, yaitu tadi jin-jinnya berlari cepat dan meninggalkan Sangkuriang sebelum kapal selesai ya, atau sebelum perahu ya, perahunya itu selesai. Kita lihat Sangkuriang di sini realize that Dayang Sumbi ya, katanya dia berpikir di situ bahwa katanya Dayang Sumbi ini sudah menipunya ya. Katanya dia sangat marah dan dia catch the boat, katanya dia menendang siapa? Yaitu ya, perahu tadi ya, kapal tadi ya, perahu menjadi terbalik ya. It gradually. Nah, ini dan akhirnya juga menjadi sebuah sebuah mountain, katanya itu sebuah ya tadi ya, and it's now known as a mountain Tangkuban Perahu ya, itu adalah sebuah gunung dan ini sekarang dikenal sebagai yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Oke ya. Okay, now this is a story dari Sangkuriang ya. Cerita dari Gunung Tangkuban Perahu ya. Oke, sudah saya baca ya, dan juga sudah diterjemahkan. Oke, now this is exercise for you ya. Ini ada latihan dari apa yang sudah saya bacakan dan saya terangkan. Oke, ada berapa question. Oke, number 1, who was Dayang Sumbi? Describe her. Iya, kita lihat ya. Siapa sih Dayang Sumbi? Oke. Dayang Sumbi ini siapa? Kita lihat lagi tadi di dalam paragraf pertama. Ya. Nih ya, siapa Dayang Sumbi? Ya, she was a beautiful and kind-hearted ya. Dayang Sumbi ini adalah seorang princess ya. Ya, seorang putri yang cantik dan baik hati. Ini ya. Ili princess named Dayang Sumbi. She was beautiful and kind-hearted. Ya, itu adalah seorang putri yang cantik dan baik hati. Oke, ya, nomor 1 ya pembahasannya. Oke, next, selanjutnya saya coba untuk yang nomor 12. Ini ya, kita lihat bentuk teks naratifnya. What have we learned from the story? Apa yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Ya, tinggal pilih. You must not kill your parent. Ya, kamu tidak harus membunuh ayahmu. You must not marry your mother. Kamu tidak harus menikahi ibumu. Ya, you should not hide the truth. Ya, kamu tidak harus menyembunyikan kebenaran. Ya. You should accept the truth that you will get all. Ya, kamu katanya harus menerima kebenaran bahwa kamu akan tua. Jadi kira-kira yang ini adalah ya, yang tepat yang mana? Ya, ini ya. You should not hide the truth. Ya. Moral value-nya yang kita pelajari, yang kita dapati, oh ya, kalau misalnya katanya kita itu tidak harus menyembunyikan kebenaran, sepahit apapun harus diceritakan. Paham ya anak-anak ya? Oke, nomor 1 dan nomor 12 ini dianggap sudah dikerjakan. Oke, please you do this exercise number 2 until number 11 ya. Sampai nomor 2 sampai nomor 11 aja ya. 1 dan 12 sudah dibahas. Oke.
I think that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.